Tidak ada sosok atau orang yang paling ditakuti oleh Troya saat ini, yaitu Tiva, Roy, dan advokatnya yang telah bermetamorfosis menjadi gerakan yang sekarang ini. Gerakan itu melibatkan prinsipal, dalam hal ini para tersangka tersisa, yaitu Tiva dan Roy Suryo bersama dengan advokatnya untuk terus membunyikan genderang perang terhadap Pak Jokowi dan tentu terhadap Mas Wapres Gibran untuk tetap konsisten mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi dan ijazah Mas Wapres Gibran itu bermasalah. Bahkan tegas tetap 99,9% adalah palsu. Nah, mengapa saya katakan bahwa sosok Rismond ini paling menakutkan dan seperti hantu yang benar-benar harus ditimbang dengan baik. Sebab pernyataan-pernyataan yang keluar dari siapapun termasuk Roy Suryo dan belum ada pernyataan resmi dari Tiva dan para kuasa hukumnya termasuk Refli Harun, kemudian Ahmad Kosinudin dan mungkin juga adalah Abdul Ghafur Sangaji, semuanya memperlihatkan kepada kita bahwa apa yang selama ini kita patut duga dan kita patut eh, lihat sebagai pernyataan yang tidak hanya kekecewaan, tidak hanya pernyataan kekesalan dengan perubahan yang dilakukan oleh Rismond, tetapi semuanya itu adalah ekspresi bahwa mereka sekarang ini memang sedang takut dengan Rismond yang akan pada waktunya buka-bukaan, bahkan ancaman Rismond untuk mempublikasikan buku yang telah ia siapkan lewat penelitian terbaru yang sudah 2-3 bulan ini ia kerjakan sebagai antitesa terhadap buku Gibran Endgame dan Jokowi White Paper itu sekarang menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan bagi kubu Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, teman-teman, termasuk ini yang bisa kita telusuri dalam jejak digital, pernyataan dari Abdul Ghafur Sangaji yang mengatakan bahwa Rismond sepertinya tertekan. Saya ingin katakan itu adalah kedaulatan yang dimiliki oleh Rismond untuk mengambil pilihan-pilihan sulit. Sekalipun ia dicap sebagai orang yang bisa dianggap pengkhianat dan dianggap ya sudah tidak lagi berada dalam jalur yang sama dan karena itu siap dilawan oleh kubu Roy dan kawan-kawan baik yang masih ada di klaster 1, klaster 2 termasuk yang ada di klaster 1. Teman-teman kita akan bincang apakah benar bahwa Rismond itu ditekan, apakah ini tetap harus kita konsisten katakan bahwa perubahan sikap Rismond ini adalah bagian dari upayanya untuk justru ya membuat kita semua akhirnya me, 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 menyetujui pandangan Rismond bahwa ada ya kekuatan politik yang memang berada di belakang dari selama ini RRT berjuang ya para tersangka itu perjuangkan untuk mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi dan Mas Gibran itu bermasalah. Ini penuh dengan intrik politik. Jadi buka-bukaannya Rismond pada waktunya dan statement-statementnya yang sudah terjadi beberapa waktu setelah bertemu dengan Pak Jokowi dan bertemu dengan uh, Mas Wapres Gibran, semuanya itu sekarang menakutkan bagi kubu Roy Suryo karena ya buka-bukaan Rismond itu punya implikasi politik yang serius untuk membongkar bahwa sebetulnya ada ya muatan politik dari upaya penelitian yang dilakukan oleh dulu RRT sekarang minus Rismond yang sudah mulai dibongkar diungkap oleh Rismond Sianipar. Selamat datang teman-teman dalam channel YouTuber NKRI, sebuah perspektif filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, dan demokrasi di tanah air kita tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Sekali lagi teman-teman, terima kasih karena telah turut membesarkan channel ini dan pastikan kita bersama bergerak dalam semangat untuk menghadirkan kebaikan bagi Indonesia di tengah-tengah tekanan ya di dalam negeri maupun di luar negeri yang tidak mudah, yang penuh dengan aroma politik yang lagi-lagi arahnya untuk melemahkan pemerintahan Prabowo Gibran.
kita dukung pemerintahan ini sampai selesai 2029 mendatang. Bahkan kita juga setuju dengan pendapat Pak Jokowi bahwa pasangan Prabowo Gibran harus kita dukung di periode kedua pada pemilu 2029 mendatang agar program keberlanjutan itu tetap berjalan sesuai dengan target-target yang ingin dicapai oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran sebagai pemimpin kita hari ini. Teman-teman, kita akan simak apa yang dikatakan oleh oleh Abdul Ghafur Sangaji berikut ini. Kita simak. Respon di rumah Pak Jokowi bahwa beliau telah 2 bulan melakukan penelitian lanjutan atas ijazah Pak Jokowi, kemudian beliau mengatakan ada emboss, ada watermark, kemudian ada lintasan stempel, dan hal yang sama juga tadi beliau sampaikan di Istana Wakil Presiden. Itu sebetulnya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Oke, Bang Sengaji, saya mau konfirmasi dulu tadi. Sikap dari Rismon ini berubah semenjak ada laporan soal kasus dugaan ijazah palsu Rismon. Ini ijazah palsu yang mana? Dugaan ijazah yang dilaporkan itu kan adalah S2, S3 di Universitas Yamaguchi Jepang. Ya, itu diduga palsu. Mungkin Rismon disitulah kemudian mendapatkan tekanan, ya. Kemudian ada invisible hand, ada tangan-tangan tak terlihat. Kita nggak tahu siapa. Bisa juga di internal mereka itu adalah mungkin ada tim kuasa hukumnya juga, gitu kan. Kemudian juga ada pihak dari eksternal. Kemudian melakukan pressure terhadap Rismon. Kemudian akhirnya Rismon melakukan satu langkah yang menurut saya justru akhirnya diakui sendiri gitu. Langkah itu menghinakan diri dia, kemudian menistakan diri dia gitu. Dan itulah akhirnya publik jadi tahu bahwa seorang Rismon itu hanyalah seorang pemberani di awal, tetapi pada akhirnya jadi penakut juga gitu. Oke, saya ke Bang Barus. Bang Barus, betulkah demikian karena ada laporan dugaan ijazah palsu Rismon yang akhirnya menjadi awal begitu? Akhirnya Rismon berbalik arah. Bang Barus? Putus Anda ulangin. Ini kan kalau kata Bang Sengaji, sikapnya Bung Rismon ini berubah semenjak ada laporan dugaan ijazah palsu S2, S3 Rismon. Sampai di situ aja. Gimana Bang? Saya kira semua orang bisa menduga apapun, tapi yang paling fakta pada hari ini ada orang datang minta maaf, ya udah kami terima. Masalah kalau di sana ada yang menduga dan segala macam itu silakan aja diurus dengan Rismon. Kita nggak ngurusin itu. Kita cuma terima Pak Jokowi itu terima datang orang minta maaf. Kalau masalah di belakangnya ada dugaan kami begini, ya silakan aja dugaan-dugaan itu dibuktikan. Yang jelas bahwa Rismon minta maaf diterima, tak minta maaf pun Rismon, ijazah Pak Jokowi asli, belum ada terbukti pernah palsu begitu. Bagi kami itu sudah cukup. Gitu, saya kira itu ya. Oke, termasuk tadi kata Bung Abdul, Bang Sengaji yang bilang bahwa ada tangan-tangan tak terlihat begitu yang ikut invisible hand. Silakan aja dibuktikan ada tangan itu. Bagi kami nggak ada gunanya kami membuktikan tangan-tangan gitu. Yang jelas ada orang datang minta maaf dengan setulus hati diterima. Kan sudah begitu aja. Kalau masalah ada kecurigaan kami begini ya memang kalau mau hidup dalam kecurigaan terus itu juga kan pilihan saja. Ya silakan saja bercuriga selamanya juga nggak ada masalah buat kita gitu loh. Kalau seandainya Baik teman-teman, saya akhiri nonton kita. Silakan nonton di channel-channel media sosial yang Anda miliki. Tetapi kita sudah mendapat pesannya ya, bahwa kecurigaan itu silakan saja, sah-sah saja, tinggal dibuktikan apakah ada invisible hand, ada tangan-tangan yang jahil atau tangan-tangan yang jahat yang memang ya membuat perjuangan Rismon itu kemudian terdampak dan akhirnya Rismon berbalik badan dan sekarang giliran ya ketika ia mengubah haluan prinsip hidupnya untuk merapat ke Pak Jokowi itu diteriaki sebagai pengkhianat dan mengecewakan dan seterusnya. Itu sah-sah saja seperti tadi Bang Barus katakan ya, politisi PSI katakan bahwa itu pilihan politik ya, pilihan termasuk pilihan hukum yang dimiliki oleh Roy Suryo dan kawan-kawan termasuk kuasa hukumnya yang sekarang namanya Troya. Jadi Tifa, Roy dan advokat ya. Artinya Troya itu adalah
kelompok orang yang masih ya terus berjuang untuk membuktikan ijazah Pak Jokowi itu adalah ijazah palsu, dan bahkan mereka sekarang menebar opini-opini yang menurut saya sulit untuk kita katakan itu benar, karena pandangan-pandangan itu justru mengkonfirmasi bahwa apa yang selama ini kita anggap benar dan membuat kita ya sempat ya asik dengan keyakinan jangan-jangan yang diteliti oleh RRT itu benar, karena sudah dipublikasikan, bahkan ditantang-tantang. Kalau ingin sama apple to apple, maka tulislah buku. Saya sempat juga teman-teman dengan beberapa kolega, khususnya bukan partai politik, misalnya ingin ya meluncing buku tentu dari perspektif kebijakan publik atau administrasi publik yang dipunyai sebagai kompetensi dari bukan partai politik, dan kami YouTuber NKRI juga punya perspektif filsafat yang ingin secara filosofis mendekati aspek metodologi. Karena saya selalu katakan teman-teman, metodologi itu dekat dengan hermeneutik, yaitu cara kita memahami. Karena cara kita memahami itu harus kita sadari berkemungkinan salah. Dan saya selalu ulang-ulang katakan dalam beberapa postingan video saya, dalam metodologi itu harus kita sadari dua terminologi penting yang kita harus ucapkan sekali jalan, yaitu keyakinan ontologis itu harus berbanding lurus dengan kerendahan hati epistemologis. Artinya apa? Artinya bahwa kalau kita yakin kita benar, kalau kita yakin bahwa kita itu adalah orang yang telah menemukan pengetahuan yang kita anggap itu hasil dari penelitian yang melelahkan dan menggunakan metodologi yang kita anggap itu tepat dan benar, tetapi Anda lupa bahwa ya setiap kita yang meneliti itu tetaplah ya kita punya apa yang dinamakan kesadaran tentang antropologi pengetahuan, bahwa yang meneliti itu adalah manusia, dan manusia yang meneliti itu adalah manusia yang berkemungkinan salah memahami, salah mengerjakan prosesnya, dan salah juga dalam hasil penelitian yang kita dapatkan. Dan ini teman-teman, sekali lagi ya mengingatkan kepada kita, tidak ada penelitian yang seolah-olah itu tidak bisa dikoreksi. Tidak ada penelitian yang seolah-olah itu pasti benar 100% dan tidak bisa tidak bisa dibantah alias itu mutlak. Saya ingin katakan teman-teman, justru kegagalan seorang peneliti atau tim peneliti itu adalah ketika ia memutlakkan penelitiannya itu sebagai satu-satunya kebenaran yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Saya ingin katakan teman-teman, apa yang terjadi pada Richmond ini ya harus kita anggap sebagai kedaulatan Richmond atau kemerdekaan Richmond. Kita tidak boleh intervensi, termasuk dengan memberikan pernyataan-pernyataan yang justru itu adalah pernyataan kontraproduktif. Mengapa? Ya sekali lagi, karena Richmond adalah orang yang telah mencapai apa yang dinamakannya kesadaran diri, atau dalam filsafat itu disebut sebagai self-understanding atau self-consciousness. Dan dalam rangka itu teman-teman, orang yang menjadi Richmond ya atau Richmond itu sendiri, ya kita harus apresiasi bahwa langkahnya itu adalah langkah yang saat ini tepat. Apalagi ia sudah katakan bahwa metodologi yang ia gunakan, yang ia pakai itu benar. Dan ia ingin uji coba lagi ketika 2 bulan, 3 bulan ini ia sudah melakukan penelitian terbarunya. Dan ia sampai pada sebuah kesimpulan bahwa penelitiannya yang lama, yang ia kerjakan bersama dengan Tiva dan Roy Suryo, itu salah. Sekali lagi, Richmond tidak mengoreksi penelitian Tiva ya, dan Roy. Yang ia koreksi itu adalah penelitian dirinya sendiri, yang ia persembahkan dalam 400 halaman dalam buku Jokowi's White Paper. Jadi bukan mengoreksi penelitiannya Roy Suryo dan penelitiannya Tiva, tapi yang ia koreksi itu adalah penelitiannya yang ia kerjakan sendiri, yang menghasilkan satu kesimpulan akhir atau konklusi 11.000 triliun persen itu palsu. Bukan metodenya yang salah, tetapi prosesnya dan hasilnya. Karena apa? Karena primary evidence yang ia punyai, yang ia miliki, itu adalah postingan Dian Sandi Utama, bukan ijazah asli Pak Jokowi yang baru kemudian ia lihat pada gelar perkara khusus 15 Desember 2025 yang lalu, dan kemudian ia diperlihatkan langsung oleh para penyidik di Polda Metro Jaya, sampai-sampai ia mengatakan, oh ternyata ada emboss, ada watermark, ada garis lintasan merah, dan ia ya sampai mengatakan di depan Pak Jokowi, di depan Mas Wapres Gibran,
dan kemudian di depan publik di mana ia memberikan keterangan pers bahwa saya menyatakan ijazah Pak Jokowi itu asli. Nah, apakah ini ya bagian dari apa yang dinarasikan oleh kubu Roy Suryo sebagai pengkhianatan? Menurut saya tidak. Justru ya Rismond memberikan klarifikasi yang benar dan sekaligus mendudukkan posisinya yang benar bahwa saat ini saya punya keyakinan yang baru dan itu ya tidak seperti dulu. Saya sekarang memiliki keyakinan karena penelitian terbaru saya berdasarkan ijazah asli Pak Jokowi dengan seluruh metodologi yang ia punyai dan itu sama dan ditambah dengan beberapa ya analisis geometri, analisis pergeseran, pencahayaan dan semuanya ia sampai pada sebuah kesimpulan bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah asli. Nah, poin penting teman-teman, mengapa keterangan dan sekaligus pernyataan Rismond itu mengganggu zona nyamannya Roy, Tiva dan advokat dan semua orang yang terus memframing ijazah Pak Jokowi palsu itu adalah bagian ketika Rismond katakan dari 6 poin yang ia sempat beberapa hari sebelum ia bertemu dengan Pak Jokowi atau tepatnya 1 hari sebelum bertemu Pak Jokowi itu adalah ketika ia katakan ia tidak mau lagi masuk dalam pusaran kepentingan politik dalam kontestasi politik. Ini penting teman-teman. Berarti kita mendapatkan informasi tambahan bahwa ternyata ya selama ini benar apa yang dikatakan oleh kita semua, oleh banyak pengamat bahwa ada relasi kepentingan politik yang ada di balik upaya-upaya untuk mengkapitalisasi isu di seputar ijazah Pak Jokowi itu sebagai ijazah palsu. Mengapa? Karena sekali lagi ya kepentingan politik itulah yang akhirnya menyelimuti ya apa yang dilakukan seolah-olah penelitian yang dikerjakan oleh akademisi, peneliti, aktivis atau orang yang punya expert privilege, orang yang punya apa yang dinamakan moral duty dan orang yang sedang mengerjakan tujuan penelitian untuk menggali kebenaran, mendapatkan atau menemukan kebenaran. Sebab teman-teman, apa yang saya ingin katakan sekali lagi bahwa upaya Rismond untuk memberikan keterangan tanggapan tentang apa yang ia pilih saat ini, selain itu adalah kedaulatan dan kemerdekaan seorang Rismond, ini juga adalah bagian dari kita semua untuk mendudukkan problem ini sebagai problem yang tidak bisa lepas dari sebuah fakta politik yang ternyata terbongkar bahwa kepentingan politik terkait dengan upaya mendowngrade Pak Jokowi dengan isu ini itu semakin terbukti. Jadi apa yang dulu kita dengar dari pernyataan Pak Jokowi bahwa ada kepentingan politik besar, ada orang besar yang berada di balik isu ijazah Pak Jokowi, termasuk isu ijazah Mas Wapres Gibran, itu terbukti dengan pernyataan Rismond. Sehingga ia kemudian tegaskan, saya tidak mau lagi masuk dalam konspirasi politik, kepentingan politik, termasuk juga saya tidak mau masuk lagi dalam urusan yang terkait dengan relasi kepentingan politik di balik isu penelitian ijazah Pak Jokowi yang ternyata primary evidence-nya itu bukan ijazah asli Pak Jokowi, dan temuan baru dari Rismond itu menghasilkan bahwa sekarang saya berubah, saya berbeda. Jadi jangan kemudian katakan saya itu adalah pengkhianat karena saya sudah menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya. Inilah yang dikatakan oleh Yakub Hasibuan dalam debat dan diskusi dengan host dan dengan Ahmad Kosinudin di Nusantara TV. Misalnya Anda katakan bahwa apa yang dipilih oleh seorang Rismond itu adalah pilihan rasional, pilihan wajar, dan ini adalah sesuatu yang sekali lagi ya membuktikan bahwa kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri, kebenaran itu akan menemukan cara untuk mencapai kebenaran yang sejati, sekalipun terasa berat dan sekalipun terasa penuh dengan tantangan, tekanan, dan penderitaan. Poinnya teman-teman, sekalipun tidak terdengar, kebenaran itu memang menyakitkan untuk memastikan bahwa hanya orang yang benar-benar ingin berubah itu akan mendapatkan kebenaran yang sejati. Jadi teman-teman, kalau kita hendak kembali memaknai pilihan sebagai kedaulatan seorang Rismond, tidak perlu kita hakimi bahwa ia adalah orang yang salah jalan dan ada
terindikasi mendapatkan keuntungan finansial atau mendapat tekanan atau ancaman bahaya dari siapapun. Ini adalah pilihan yang menunjukkan Rismond punya gaya ya tersendiri, dan kalau ini mengejutkan banyak pihak, salah satu keterkejutan kita itu adalah Rismond membongkar kepentingan politik di balik isu ijazah Pak Jokowi dan Wapres Gibran, dan Anda tahu ini akan berimplikasi pada apa yang benar yang pernah dikatakan oleh Pak Jokowi. Ada agenda besar politik, ada orang besar yang memang ingin menjatuhkan reputasinya sebagai seorang mantan presiden. Semoga ada manfaatnya. Selamat menjalankan ibadah puasa dan semangat untuk kita semua. Salam YouTuber NKRI.